masyarakat Universitas Sumatera Utara atau katakanlah seluruh stakeholder yang ada di Universitas Sumatera Utara menerima secara elehan terpilihnya Murianto ini menggantikan jabatan rektor ke depan. Universitas Sumatera Utara yang sekarang ini. Nah, ini awalnya ini kan masa jabatan rektor ini kan habis. Jadi kalau masa jabatan rektor itu habis, itu biasanya akan dilakukan pengangkatan ulang. Nah, persyaratan-persyaratannya itu salah satu itu akademisi yang harus bergelar rektor. Bergelar doktor. Dan usia tidak boleh di atas 59 tahun. Kalau 60 tahun itu sudah nggak bisa. Maka ya mungkin minimalnya ada juga kan? Hah? Ada minimalnya kan? Maksudnya Minimal umur. Usia maksimal. Minimal nggak ada minimalnya. Nggak ada. Mau 35 tahun dia, pokoknya yang penting dia dari perspektif akademis sudah selesai. Paripurna. Artinya paripurna itu ya doktor lah. Nah, itu tidak apa namanya, pokoknya doktor, tidak kita lihat latar belakang keilmuan dia. Nah, dan kemudian minimal usianya itu tadi, maksimal usianya itu di bawah 59 tahun. Di atas 59 tahun itu sudah tidak bisa lagi. Nah, kalau kita cermati rektor yang sekarang ini, Runtung Sitepu, itu kalau kita tuding nanti dia itu masih ambisius, nggak bagus. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya dia masih ambisius untuk melanjutkan kepemimpinannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat jejak-jejak sebelumnya itu, mereka ini mengajukan masalah apa ini kan, masalah batas usia ini ke Mahkamah Konstitusi. Ada upaya di situ. Upayanya itu diajukannya ke Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi mereview, ya, mengamandemen umur itu tadi sampai batasan 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Karena kalau guru besar, profesor, itu pensiunnya 70 tahun. Berbeda dengan awak ini, guru kecil. Guru kecil itu sampai 65 tahun. Kalau pangkat kita itu sudah setingkat lektor kepala. Kalau di bawah lektor kepala, itu nggak sampai 65. Nah, itu persyaratannya. Nah, ketika itu gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi ditolak, sehingga ya batasan usia itu tadi tidak berubah, maksimal 59 tahun. Di atas 59 tahun itu sudah tidak bisa lagi. Saat menjabat? Ya enggak, tidak menjabat sama tidak menjabat. Nah, dan kemudian kita cermati karena dia tidak bisa lagi mencalonkan diri. Maka kalau saya cermati itu sebagai pengamat, jangan sebagai dosen ya, oke lah sebagai dosen dan mengamati perkembangan Universitas Sumatera Utara. Nah, saya melihat bahwasanya rektor ini mengelus-ngelus salah satu kandidat. Yang selama ini dia itu menjabat sebagai sekretaris universitas, namanya Dr. Farhad dari Fakultas Kedokteran. Nah, inilah yang saya lihat digadang-gadang oleh kelompoknya rektor ini untuk sebagai salah satu suksesi kepemimpinan masa yang akan datang di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Nah, menjelang berakhirnya jabatan Runtung Sitepu, maka dibentuklah panitia penjaringan. Nah, ini anggota panitia penjaringan ini ya maklumlah kita namanya kan
universitas. Universitas itu ya udah orang-orang pintar lah itu di situ dalam tanda petik. Ya siapa lagi kalau nggak orang-orang pintar? Ya katakanlah dari perspektif latar belakang ilmu pendidikan itu ya profesor, doktor, itulah panitia, itulah yang melakukan penjaringan. Maka ketika dilakukan penjaringan ada 6 orang, ya 6 orang yang melamar dan mendaftar mencalonkan diri menjadi kandidat rektor. Nah, ke-6 nama ini kemudian dijaring oleh panitia penjaringan itu tadi. Jadi artinya kan sudah saya katakan, ini kan orang-orang pintar. Dia menjaring rektor. Kalau dia menjaring rektor, hal-hal yang paling urgen di dunia perguruan tinggi dan di dunia akademis itu adalah berkaitan dengan masalah plagiasi. Ya, plagiator. Artinya apa? Sebagai panitia penjaringan, jangan sempat itu diloloskan oleh mereka itu supaya nama besar universitas itu jangan tercemar. Loh, kalau sekarang ini muncul isu-isu plagiasi kan artinya kan orang-orang pinter itu tadi. Di mana? Ya, di mana? Panitia penjaringan itu ya? Di mana kredibilitas mereka itu? Di mana kompetensi mereka itu menjaring mereka itu? Seharusnya apa yang sudah diloloskan oleh mereka itu sudah terjaring, bebas dari apa ini tadi nilai-nilai plagiasi ini tadi. Ya, plagiasi ya maupun autoplagiasi. Ini kan dituduh autoplagiasi. Nah, yang 6 orang ini kemudian oleh panitia penjaringan harus melaksanakan audisi di hadapan senat universitas. Loh, senat universitas ini juga kan siapa ini? Ini adalah perwakilan-perwakilan sebagian besar dari fakultas. Itulah dipilih oleh dosen-dosen ini menjadi senator. Nah, di hadapan mereka inilah semua kandidat-kandidat yang 6 ini tadi audisi. Tentunya mereka ini juga melihat seperti apa yang dilihat oleh panitia penjaringan. Artinya apa? Mereka ini menyimpulkan kalau sudah lolos dari panitia penjaringan, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai plagiarisme itu tadi, itu sudah seharusnya tidak ada lagi. Mereka itu percaya begitu, sehingga mungkin senat tidak meneliti kembali apakah mereka itu terlibat dengan indikasi perbuatan-perbuatan plagiasi. Ya, artinya jangan sempat seorang plagiator ya, plagiator yang dicalonkan panitia penjaringan ke hadapan mereka kan. Nah, maka takutnya panitia ini ada mirip-mirip juga seperti itu ya. Kok bisa diloloskan seperti itu? Nah, ya kita tidak menuding seperti itu. 101 orang anggota masa nggak ada yang benar di situ gitu ya kan. 101 orang anggota. Dan memang mereka ini percaya terhadap hasil penjaringan itu tadi. Ya. Mereka inilah yang melakukan seleksi. Mereka melaksanakan seleksi. Maka dari hasil seleksi yang dilakukan oleh mereka itu terjaringlah 3 orang kandidat. Nah, jadi kandidat yang terjaring ini, yang pertama suara terbanyak itu saya sudah lupa, itu Farhad. Yang kedua si Muhrianto ini, Dr. Muhrianto ini. Yang ketiga Arif. Jadi karena ketiga orang ini memenuhi persyaratan dari hasil seleksi yang dilakukan di hadapan Senat Universitas Sumatera Utara, maka yang layak untuk memilih mereka itu menjadi rektor itu adalah Lembaga Majelis Wali Amanat. Jadi disorongkanlah ketiga orang ini, ya, ketiga orang ini untuk dipilih oleh anggota Majelis Wali Amanat untuk menduduki jabatan rektor ketika nanti jabatan rektor yang sekarang ini berakhir. Nah, ini jumlah jumlah Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara itu sebanyak 21 orang. Kita pun sudah tahu semua itu. Anggota Majelis Wali Amanat ini di situ adalah perwakilan-perwakilan yang dipilih oleh Senat dari tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan Senat Guru Besar, ya, Senat Guru Besar itu juga ya duduk mewakili guru besar, duduk di apa itu tadi, jumlahnya itu semua 21 orang.
selain daripada internal Universitas Sumatera Utara, juga di situ yang menjadi anggota itu ex officio, ya, ex officio itu gubernur Sumatera Utara dan rektor, serta Mendikbud. Nah, berbeda mereka ini. Di antara 21 orang anggota MWA ini, nilai suara Mendikbud sebagai anggota Majelis Wali Amanat itu 35%. 35%. Nah, ketika Majelis Wali Amanat melakukan pemilihan, maka di antara 20 suara anggota Majelis Wali Amanat ini tadi memilih Farhat itu kalau tidak salah sebanyak 12 orang. 11 orang. 11 orang. Di antara 20 Majelis Wali Amanat memberikan hak suaranya itu 11 orang kepada saudara Farhat. 7 anggota Majelis Wali Amanat menyalurkan aspirasi suaranya ke Dr. Murianto Amin. Yang ketiga Arif Nasution itu hanya mendapat 2 suara. Berarti kan 20 sudah mendistribusikan suaranya. Nah, sekarang tinggal 1 orang yang belum. Mendikbud. Kemana suara Mendikbud ini didistribusikannya? Karena nilainya cukup besar. 35%. Sedangkan yang lain itu nilainya kalau tidak salah saya sekitar 3,25 itu nilainya. Kalau kita hitung di antara yang 20 itu, iya 65 suara kan? Iya. Hah? Artinya kan 20 suara. 20 suara itu kan nilainya semua itu kan 65%. 65% bagi 20 kan sekitar 2, berapa itu? 2,3. Begitulah nilainya satu suara. Sedangkan menteri 35. Nah, jadi ya mungkin tadi ketiga kandidat ini dan tim yang ke Jakarta itu mengharapkan suara menteri itu dipecah 3 supaya dia kelihatan jujur, netral. Artinya suara yang 35% itu tadi dibagi 3. Kalau dibagi 3 ini kan pasti tetap Farhat yang menang kan? Karena dia sudah memiliki suara 11 suara. Sedangkan si Dr. Murianto Amin 7 suara. Tetapi ketika pemilihan itu menteri mendistribusikan suaranya yang nilainya 35% ini secara tunggal ke Murianto, sehingga berhasillah Murianto terpilih menjadi rektor dengan suara lebih tinggi dari Farhat itu tadi. Terjadi pembalikan. Nah itu, nggak ada masalah. Mekanisme itu udah dijalankan. Nah, dan kemudian tiba-tiba seminggu kemudian muncul isu. Sebelum dimunculkan isu ini adem-adem. Artinya apa? Itu kita harus cermati. Artinya masyarakat Universitas Sumatera Utara atau katakanlah seluruh stakeholder yang ada di Universitas Sumatera Utara menerima secara elehan terpilihnya Murianto ini menggantikan jabatan rektor ke depan. Lagi pula kan kita menilai, masyarakat, teman-teman yang lain menilai ini Murianto ini anak baik ini. Anak baik, pinter. Kalau saya menilai pun, kalau saya lihat rekaman-rekaman audisi itu dari semua kandidat rektor itu, hanya dia yang luar biasa. Konsep-konsep pemikirannya pun menurut saya demikian untuk membangun USU ke depan. Nah, ketika tak ada masalah-masalah, semua stakeholder menerima terpilihnya Dr. Murianto. Seminggu kemudian ya datang muncul isu plagiarisme ini tadi. Muncul isu plagiarisme itu ditengarai itu kalau saya menilai kita seperti memverifikasi surat kaleng. Surat kaleng dalam konteks yang nggak benar. Dunia teknologi informasi. Ada surat yang katanya masuk ke surat elektronik menteri mengatakan Murianto bla 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 bla. Lantas ini ditanggapi oleh rektor. Isu ini kemudian beredar di WhatsApp grup, banyak grup. Baca rektor mungkin ya kan, bacanya kan. Lantas dia bentuk tim. Artinya kalau dia bentuk tim pun tidak masalah. Kalau misalnya Ardiansyah saya anggap salah, hadirkan dia. Minta keterangan. Mana surat karya ilmiah yang dia tulis itu?
disandingkan dengan yang benar. Ya. Baru diuji kan begitu. Ini Muriantonya tidak dipanggil, tiba-tiba dibentuk tim, maka timbullah kesimpulan autoplagiasi. Nah, masalahnya autoplagiasi ini, kalau kita berbicara tentang apa? Tentang plagiasi. Ya, kalau plagiasi artinya saya ambil karya ilmiah tulisan Ardiansah. Saya ganti nama Ardiansah itu dengan nama saya. Itu namanya plagiasi. Atau misalnya ada saya menulis artikel ilmiah, karya ilmiah. Saya kutip buku Pak Turnip. Tidak saya sebutkan sumbernya, itu bisa plagiasi, plagiator. Itulah yang saya pahami pengertian plagiator. Tetapi kalau apa yang dilakukan si Muhri ini kan publikasi ganda. Misalnya ada karya tulisnya. Ini teman-teman wartawan banyak begitu itu. Ya. Aku yang jadi narasumber isi beritaku itu tadi, kemudian terbit di harian Syed, terbit di harian ini, terbit di harian ini, terbit di harian ini gitu. Nah, kemudian juga Pak Muhri ini dia membela diri, tapi tidak diperhatikan oleh universitas. Apa pembelaan diri dia? Dia bilang begini, pernah memang aku begini ya, kalau di universitas itu kalau kita mau meraih gelar profesor itu pangkat ya, atau naik golongan, itu biasanya kita itu disarankan harus menulis karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Ini kalau saya boleh kritik, indeks Scopus itu gawat ini. Harus terindeks di situ itu. Jadi artinya nulis pun kita di situ bayar mahal. Seharusnya kan kalau saya yang menulis, saya yang dibayar. Ya. Tapi itulah dunia perguruan tinggi kita. Ya. Saya mau tanya dulu, Universitas Sumatera Utara yang sudah tua itu, apa sih jurnal ilmiahnya? Nggak ada. Jadi itulah yang dilakukan Murianto. Dia kirim tulisan dia lupa saya topiknya itu, ke salah satu media. Dan kemudian ya Pak Muhri ini tahu, dia kan mau naik pangkat mungkin jadi guru besar, harus ada tulisannya, dikirimnya ke sana. Lantas dari yang lain dia tahu bahwasannya itu sudah tak terindeks Scopus lagi gitu. Dia bikin surat, tolong jangan terbitkan lagi tulisan aku itu, katanya. Siap, Turnip bilang. Ada balasan suratnya sama si Muhri. Sebagai clipping arsip kan disimpan. Demikian juga majalah-majalah yang lain. Tiba-tiba diterbitkan majalah itu gitu. Itulah yang dikatakan oleh mereka ini autoplagiasi. Jadi dia bukan menjiplak karya orang lain, tetapi karya dia dipublikasikannya beberapa kali ke media-media yang terindeks Scopus, supaya harapannya itu satu waktu nanti dia tidak kesulitan untuk mendapatkan gelar profesor. Itulah yang dilakukan Pak Muhri itu tadi. Itulah yang kemudian ya dianggap sebagai plagiasi. Disambil, Bang. Iya. Itulah yang dianggap sebagai plagiasi. Itu yang saya katakan itu tadi kan tidak fair. Ya. Tidak fair. Rentetannya ya panjang. Dari awal pun sudah saya prediksi itu. Pasti kalau kita garuk orang, kita bakal digaruk orang. Terbukti kan? Akhirnya apa? Rektor Runtung Situpu juga dituduh orang melakukan tindakan plagiator. Artinya kalau dia sebagai pimpinan itu objektif, kenapa tidak pula dibentuknya tim untuk meneliti sejauh mana? Iya. Dan beberapa orang lainnya itu tadi. Iya kan? Iya, makanya itu rektor kenapa nggak mengklarifikasi ke pansel tadi? Kan ada panitia yang menseleksi. Nah, kenapa itu hasilnya itu satu sisi diterima, diajukan. Begitu muncul isu ini, satu sisi
hasil pansel itu nggak diakui, dibentuk panitia lagi. Iya. Nah itu. Nah, itu dia kan. Iya, dibentuk panitia untuk melakukan penelitian. Padahal itu yang saya katakan nggak logis. Padahal kan sudah ada panitia penjaringan. Jadi panitia penjaringan itu seharusnya ya mereka itu harus malu dong. Harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan hasil penjaringan dia. Iya. Yang mengangkat penjaringan itu siapa? Panitia penjaringan siapa? Rektor juga. Kenapa bisa lolos ya kan? Iya, seharusnya rektor itu memanggil panitia penjaringan itu. Loh, kenapa bisa gini lolos? Bukan membentuk panitia pemeriksa lagi dia. Harusnya kalau menurut saya pun ditutupinya pun itu. Seharusnya itu nanti. Rektor Universitas Sumatera Utara harus besar hati. Kalaupun ada isu-isu yang sedemikian rupa itu, secara cepat dia klarifikasi Muhrianto itu tidak melakukan plagiasi. Apalagi tuduhannya itu autoplagiasi. Autoplagiasi ini masih debatable. Apa ya kan? Belum bisa. Nanti kalau autoplagiasi diindikasikan sebagai plagiator, banyak begini. Ipar, teman-teman, waktu dia skripsi S1, dia tulis tentang sesuatu, bla 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 bla. Tulisannya ini kemudian dikembangkan dia di tesis. Tesis S2. Nah, dapat S2, di sekolah lagi dia. Itu lagi dikembangkannya. Untuk disertasi doktornya. Apakah itu plagiasi? Harusnya si Muhri ini kan dilantik tanggal 21. Iya. Tapi aku dapat kabar-kabar katanya minggu depan. Artinya Menteri Pendidikan jalan terus dia dengan ketentuan itu. Itulah kita lihat kan. Kita lihat tanggal apakah si Muhri ini dilantik apa tidak. Saya pikir yang nggak ada. Tidak bisa tidak. Si Muhri itu memang harus dilantik jadi rektor USU. Karena kalau menurut saya dia tidak salah, tidak melakukan kesalahan. Dia hanya didiskreditkan dengan suatu harapan. Ini yang sering aku jelaskan kepada kalian, permainan politik ini. Nah, di dunia kampus dan di dunia politik hampir sama. Artinya apa? Lawan-lawan politik kita itu selalu menciptakan celah sebesar lubang jarum. Diciptakan celah. Ini kan menciptakan celah. Supaya si Muhri tidak dilantik jadi rektor, terbuka lagi peluang untuk dilakukan pemilihan ulang. Sehingga harapan si Farhad besar dilantik menjadi rektor. Jadi sebenarnya kalau saya cerita nanti senat universitas apa semua itu boneka-bonekanya itu. Ya, betul. Kalau aku bilang dalam tanda petik boneka-boneka rektor. Sebab dari awal pun pemilihan senat itu sudah tahu kita. Termasuk kalau ditelisiki Majelis Wali Amanat itu juga begitu. Ya. Senat yang memilih itu kan. Senat ini semua kan orang-orang rektor. Itu kau pilih, itu kau pilih, itu kau pilih. Kan begitu. Tetapi di antara orang-orang yang dia pilih ini ada juga yang meleset. Melesetnya seperti ini tadi. Si Muhri ini kan dia kan satu tim. Dulu waktu dia jadi rektor kok tak ada isu-isu plagiasi. Sebelum jadi rektor. Dia kan dekan sampai sekarang. Artinya kalau dia memang dari dulu sudah diketahui melakukan tindakan plagiasi, ya nggak layak dia jadi dekan. Iyalah. Dulu ada di fakultas saya juga begitu. Periode pertama dia jadi dekan. Udah. Periode kedua kepingin lagi jadi dekan. Maju dia. Ada anggota timnya yang periode pertama mengetahui dia melakukan tindakan plagiator disertasinya di apa? Di Penang, Universitas di Penang, USM. Ribut. Kan ada ini juga dulu kalau nggak salah aku diangkatnya waktu dia masih di koran siapa? Apa namanya itu? Orbit. Ya daripada ribut-ribut terus, orang yang terpilih nomor 2 yang diangkat jadi dekan. Kalau dia tetap diangkat jadi dekan, ributnya terus berkepanjangan. Selama dia menjabat mungkin itu aja digugat-gugat orang kan. Kenapa dulu waktu dia jadi rektor itu tidak
tidak diisukan dia plagiasi. Karena dia masih satu tim sama si Runtung waktu pemilihan rektor yang lalu itu. Kalau tidak satu tim, mana bisa diangkat dia jadi rektor jadi dekan Jadi nggak usah apalah kita semua munafik. Udah kalau udah si Muhri terpilih jadi rektor, ya berikanlah kesempatan sama dia. Dia kan lagi masih muda. 48 tahun, 46 tahun umur Muhri. Aku pun bukannya kenal kali sama dia. Cepat balik. Ardiansa. Apa? Ika. Ansari. Iya. Ini pas kami. Nah. Jadi undangan rektor ke Polda itu nggak terkait dengan ini? Nah, saya pikir ya nggak ada kaitannya. Tetapi kalau kita telusuri itu yang aku bilang itu tadi. Kalau kita suka menggaruk orang, kita pun digaruk orang juga. Buktinya, yang pertama begitu digaruknya si Muhri oleh orang-orang Muhri diungkapkan lagi masalah tentang Embung. Bukan. Dia yang melakukan tindakan plagiasi, si Runtungnya. Jadi buka aib Dia buka aib masing-masing tentang plagiasi. Nah setelah selesai itu, ya aku baca di media mainstream, cetak dan internet, masalah embung lagi diungkap orang. Ya. Dan itu memang fakta kan. Kalau fakta kan nggak bisa ditutupi. 2 kali kabarnya aku dengar di media dia udah dipanggil. Ya. Itu fakta ya, memang udah tak berfungsi apa itu kan, embung itu kan. Ya. Rubuh lagi. Rubuh ya. Aku aja nggak tahu itu kalau nggak di blow up media, nggak tahu aku. Dari timnya rektor terpilih ini yang belum dilantik ini ya kan pasti macam malaikat aja si Runtung ini, ayo kan kira-kira gitu deh ini. Cari celah lah ya. Di satu sisi kan berarti rektor yang sekarang nggak mengakui apa yang dia buat. Ya. Kan dia yang membentuk apa itu, penitia itu. Hasil penitia itu dia juga yang merekomendasi ke Kementeri. Udahlah, kalau seharusnya macam dia itu, harusnya dia jadi godfather. Artinya dikondisikannya dirinya di atas kepentingan ketiga kandidat yang telah terpilih oleh Majelis Wali Amanat dan Senan. Artinya siapapun jadi rektor, ya dia kan bisa jadi godfather, memberikan advice terhadap mereka. Ya. Kalau begini, loh kalau kita berkuasa ini ipar turnip. Selama kita berkuasa ini banyak orang dekat. Oh iya, udah kemana? Kalau sudah nggak ada kekuasaan itu, jauh orang semua. Kalau begitu di backup Kian yang udah terpilih, yang udah direkom ke Kemendikbud, jadi guru dia direktur yang baru ini. Iya. Kalau sekarang jadilah dilantik nanti rektor terpilih nih. Mana dihargai orang dia? Lagi kesana lah, mau menghadap pun dia udah sungkan dia. Mau ada urusannya apa? Tapi Atau banyak barangkali aku mempermasalahkan. ragunya begini, dibalik dari permasalahan semua ini, kenapa dia getol membela si Farhad? Mungkin supaya si Farhad menutupi luka-luka dia selama menjabat sebagai rektor. Ya kan? Kalau tak ada luka-luka ngapain? Iya, lepas aja gitu. Lepas kan. aja. Kan nggak ada malaikat yang dulu itu. Tapi banyak beredar informasi di masyarakat, dimainkan seolah-olah ini menteri, kekuasaan menteri itu mutlak pada Muhri itu, seolah-olah padahal yang menang pada waktu di internal Farhad.
Yang pasti mekanisme itu kan nggak ada yang dilanggar. Toh juga itu udah ditetapkan bahwa sudah ketentuan apa ya? Udah ketentuan, udah baku itu. Tadinya contohnya harus mencapai 60 baru bisa penuh. Ternyata Kemendikbud 35 diloncat. Nah, itu menyalahi. Ini kan 35, kewenangan mereka pakai 35. Memang begitu mekanisme. Udah itu mekanismenya. Atau rubah dulu lah mekanismenya kan? Iya. Jago si Muri. Itunya itu. Akui dong kehebatan si Muri. Iya. Lobby-lobby dia meyakinkan menteri dan presiden. Dia sebagai rektor di Universitas Sumatera. Kalau nggak berhasil dia yakinkan menteri dan presiden, itu kan menteri perwakilan presiden. Iya. Artinya mencapai yang persen 35 itu dari Kemendikbud itu kan pasti ada upaya-upaya. Iyalah. Sama saja kan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau siapa mau jadi rektor, dia kan harus dekat dengan orang-orang politik. Iya. Iya. Pandai dia si Muri ini, dia dokter politik. Mungkin dia di luar statusnya sebagai akademisi, dia banyak dipergunakan sebagai konsultan politik, jaringan. Gitu kan? Sama dengan si Runtung. Runtung dulu jadi rektor kan. Jangan clear. Sama dengan namanya ini. Beruntung dia. Iya.